البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Sirah Nabawiyah. Baik. Masuk ke muka surat 12. Sebelum itu, siapa yang ingat pemimpin tertinggi dari kalangan musyrikin pada waktu perang Badar siapa? Ya, siapa? Iya, Abu Jahal. Siapa yang ingat nama Abu Jahal siapa? Nama Abu Jahal ya? Iya, Amr bin Hisham. Dia mati, dibunuh oleh dua anak kecil dari Ansor itu. Kemudian berita kekalahan itu didengar oleh orang-orang Makkah. Maka salah satu pemimpin tertinggi mereka jatuh sakit. Entah jatuh sakit sudah sebelum itu kah, atau memang semakin parah kah, atau ternyata itu menyebabkan dia sakit. Al-muhim dia sakit yang sangat parah. Siapa? Iya, si Abu Lahab. Siapa nama Abu Lahab? Ya? Abdullah. Sedikit lagi. Siapa? Iya, bukan Abdul Hakam. Abdul. Bukan begitu. Abdul Muttalib. Oh, bukan. Iya? Abu Manaf. Bukan. Itu Abu Thalib nanti ya. Ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia jatuh sakit, kemudian dia mati. Dan baunya sangat busuk. Saking busuknya sampai orang-orang tidak mampu untuk membawa dia ke pekuburan dan menanamnya. Maka ditolak-tolak dengan kayu sampai masuk ke lubang, kemudian dilempari dengan batu dari jauh. Jadi malah mereka yang merajam dia. Sekarang sebelum masuk ke peristiwa perang Uhud, kita masuk kepada pembahasan yang disebutkan di sini, ad-darsus tsani, pelajaran kedua, qatlu Ka'ab ibnul Ashraf al-Yahudi. Dibunuhnya Ka'ab ibnul Ashraf al-Yahudi. Ka'ab ibnul Ashraf at-Ta'i, dia dinisbatkan kepada Bani Ta'i. Bani lembah apa namanya? Kabilah yang sangat tua. Padahal dia ini Yahudi, tetapi memang sudah lama orang Yahudi itu tinggal di daerah Arab, sehingga nasabnya, demikian pula nama-namanya dan beberapa tradisi itu jadi seperti orang-orang Arab memang. Min Bani Nabhan wa ummuhu min Yahudi Bani Nadir. Ibunya dari Yahudi Bani Nadir. Kenapa? Dari Bani Ta'i. Siapa yang ingat peristiwa Ta'i? Kira-kira peristiwa apa yang diingat? Ingat nggak istilah Ta'i? Yang nanti, bukan nanti tahun 2000 berapa, maksudnya dalam peristiwa Nabi tatkala perang Tabuk. Nah, siapa yang ingat? Ada kan cerita terkait dengan Ta'i? Yaitu apa yang Nabi mengatakan, innahu satahubu alaikum hadhil lailah ar-rihatun asyadidah. Sesungguhnya nanti malam akan datang angin yang menerpa kalian, angin yang sangat kencang. Nah, ingat kan peristiwa itu yang disebutkan dalam muhadharah, ada dua orang berdiri kemudian dibawa terbang ke gunung Ta'i. Baik. Qal wa kana yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Dia sering, karena dengan fi'il mudhari menunjukkan apa? Sering. Dia sering mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Tentunya ini adalah menyelisihi kesepakatan ahlu dhimmah. Kalau sampai mengucapkan kalam-kalam yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina syiar-syiar Islam, maka kesepakatan batal dan dia berhak dihukum mati. Bukannya orang kafir menghina, kita diam aja lah, ini piagam Madinah, saling menghargai, setara. Bukan itu piagam Madinah. Wa yuharridu ala qitalil muslimin. Dia menghasung, memberikan semangat kepada orang-orang untuk memerangi kaum muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man li Ka'ab ibn al-Ashraf. Siapa yang akan mengurusi Ka'ab ibn al-Ashraf?
Fa innahu qad adallaha wa rasulah, karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas hadis ini di dalam kitab beliau, kitab yang terbaik dalam bab ini apa? As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Tatkala Nabi menyuruh untuk membunuh orang ini dan menyebutkan alasannya, fa dengan inna adalah min adawati ta'lil, alasannya dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan hukumannya memang hukuman mati. Tayyib. Faqala Muhammad ibnu Maslamah, maka Muhammad bin Maslamah, saudara sesusuan dari Ka'ab ibn al-Ashraf, dia berkata, ini sahabat yang mulia, punya kecemburuan tinggi. Walaupun ini masih pangkat kerabat, tapi karena dia menyakiti Nabi, maka apa? Saya akan bunuh dia dengan perintah Nabi. Ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah? Wahai Rasulullah, apakah Anda suka untuk saya membunuhnya? Ya, ini bertanya lebih dahulu. Qal na'am, iya. Qal i'dzan li, kenapa? Abu Jahal. Abu Jahal berarti siapa? Amr ibnu Hisham. Baik, Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Ibnu Hisham. Kalau yang tadi Abu Lahab berarti dari Bani apa ya? Bani apa ya? Ya. Iya, tentu dari Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Mana tadi qal i'dzan li an aqula syai'a. Izinkanlah saya untuk mengucapkan sesuatu, yaitu menyampaikan kepada Nabi rancangannya bagaimana. Ini menunjukkan di dalam jihad fisabilillah itu sangat diperlukan yang namanya siyasah syar'iyah. Ya, ada caranya, bukan asal maju, tahu-tahu mati, bukan begitu. Walaupun insya Allah mati syahid, tapi yang kita inginkan bukan semua orang jadi mati syahid, harus ada kemenangan. Taib. Biar orang kafir kalah, biar muslimin jadi menang, agama Islam jadi kukuh di muka bumi, bukan sekedar kita menyerahkan nyawa mati, bukan. Maka harus ada tata cara. Apalagi Ka'ab ibn al-Ashraf ini bangsawan yang sangat dilindungi oleh orang-orangnya, maka harus memakai apa? Suatu tipu daya atau memakai strategi yang baik. Nah, dia melaporkan ke Nabi. Qul, Nabi mengatakan, ucapkan. Fa'atah, maka dia pun mendatanginya. Kalau di dalam riwayat yang lain, yaitu dia bercerita, nanti rencananya saya begini. Tapi kemudian diringkas oleh rawi dengan langsung masuk ke cerita. Maka dia pun mendatanginya. Muhammad bin Maslamah tidak bersendirian. Dia ditemani oleh beberapa sahabat, yaitu orang-orang Ansor, yang mereka semua adalah sudah menjadi apa istilahnya ya, sekutu ya, sudah menjadi sekutunya Ka'ab ibn al-Ashraf di masa jahiliyah, sehingga orang-orang tidak perlu khawatir kalau mereka datang, disangka oh ini teman sendiri, tak mengapa. Thayyib. Fa'atah, maka dia mendatanginya. Cuma kita lihat apakah mendatanginya waktu itu sendirian atau langsung bersama. Dohirnya sendirian, nanti baru membawa teman-teman yang dikenal. Inna hadar rajula qad arada shadaqah, yaitu Muhammad bin Maslamah berkata kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, sesungguhnya orang ini, yaitu apa, Nabi Muhammad SAW meminta sedekah, minta diberi, orang-orang mengumpulkan harta. Wa qad annana, dia telah menyusahkan kami atau membebani kami. Dalam catatan kaki dikatakan abana, meletihkan kami, bi talabil mal, dengan meminta harta. Ini kalau bukan dalam hal tipu daya, ini menghina Nabi, yaitu apa? Nabi membuat kami letih, tak boleh. Baik, makanya sebagian ulama mengartikan annana, yaitu membebani, tidak sampai meletihkan tapi membebani. Dan ini kalam yang hak. Kita tahu syariat memang taklif, ada bebannya. Maka ini tidak menghina. Memang syariat itu berisi pembebanan. Tadi tanya apa tadi? Oh, sudah. Thayyib. Falamma sami'ah, tatkala Ka'ab ibn al-Ashraf mendengar ucapan atau keluhan dari Muhammad bin Maslamah ini, maka dia mengatakan wa aidan wallahi, dan juga wallahi,
maksudnya aidan artinya juga, dan nanti dia akan membebani kalian lagi. Ini memasukkan bisikan-bisikan agar orang semakin tidak mau berdekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Latamallunnah, kalian akan merasa benar-benar akan merasa jemu, merasa bosan dengan dia. Disebutkan dalam catatan kaki, yahsululakumul malal, kalian akan mengalami kebosanan, kejemuan. Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, inna qadit taba'nahul an. Sesungguhnya kami sekarang sudah mengikuti dia, yaitu kami sudah membaiat dia. Wa nakrahu an nada'ahu hatta nangdur, dan kami tidak suka meninggalkan dia hatta nangdur, sehingga kami melihat ila ayyi syai'in yasiru amruh, menuju kemana urusannya ini, ajarannya ini akan kemana. Qal waqad aratu antuslifani salafan. Muhammad ibnu Maslamah berkata kepada Ka'ab, saya ingin engkau meminjamkan kepadaku pinjaman, yaitu untuk memberikan sedekah kepada orang itu, pada Nabi Muhammad. Jadi saya hutang dulu untuk demi membayar orang itu. Qal fama tarhanuni, apa rohan yang engkau berikan kepadaku, yaitu jaminannya apa, cagarannya apa, ya? Yaitu memberikan salaf, memberikan pinjaman. Baik, jadi Muhammad ibnu Maslamah ingin berhutang kepada Ka'ab ibnul Ashraf. Sementara Ka'ab bin Ashraf duit banyak, biasa Yahudi, pandai untuk niaga dia, dan dia bangsawan besar, dia punya benteng. Kenapa? Tarhanuni, yaitu cagarannya apa? Rohan. Boleh saya pinjamkan duit kepadamu, tapi engkau harus berilah kepada saya pegangan. Kalau engkau tak mampu bayar barang ini, boleh saya jadikan sebagai gantinya atau apa. Baik. Sementara Yahudi suka riba. Baik. Kemudian kalau maturid, maka Muhammad bin Maslamah balik bertanya, apa yang engkau inginkan, yaitu cagarannya berupa apa. Baik. Tak mungkin cagarannya dia minta McLaren, ya, tak ada zaman itu. Hah? Iya, McLaren itu apa ya? Kereta kok. Kereta yang cantik-cantik. Baik. Qal tarhanuni nisaakum. Wah, ini pikirannya aneh. Yang jadi cagaran untukku adalah istri-istri kalian. Yahudi gila ya. Qal anta ajmalul Arab. Kata Muhammad bin Maslamah, engkau adalah orang Arab yang paling handsome. Padahal dia orang Yahudi, tapi memang sudah bergabung beratus-ratus tahun mereka, kabilah itu sudah saling menikah, saling campur. Sehingga memang dinisbatkan ke Arab juga akhirnya. Atarhanuka anarhanuka nisa'ana, apakah kami akan mencagarkan untukmu istri-istri kami? Fitnah besar nanti, bahaya. Ini aib bagi orang Arab dan bagi orang yang punya kehormatan. Ya. Ajmal, yang paling cantik, paling handsome, tampan. Kenapa? Sama. Baik. Qalalah, mana tadi? Tarhanuni auladakum. Maka Ka'ab bin Ashraf mengatakan, berikan cagaran kepadaku berupa anak-anak kalian. Ini masih saudara sesusuan, tapi mintanya berat-berat ya. Harusnya minta apalah, unta atau hewan-hewan. Tak kan langsung minta karib kerabat jadi cagaran. Kenapa? Tayyibal yusabu ibnu ahadina. Maka Muhammad bin Maslamah tak rela, dan dia mengatakan nanti anak dari salah seorang dari kami akan dicaci. Fayuqal ruhina fi wasqain min tamr. Dikatakan, oh dia dijadikan sebagai cagaran untuk mendapatkan 2 wasak kurma. Dipermalukan, oh hargamu cuma 2 wasak kurma, engkau jadi bahan cagaran dulu. Nah, ini tak layak tentunya. Kenapa? Disebutkan dalam catatan kaki, miqdarun muayyanun minat tamr. Si wasak itu adalah situ nasoan 60 sok. 2 wasak berarti berapa ya? 120 sok. 1 sok itu berapa mud ya? 1 sok berapa mud? Ya. Iya, arba'atu amdad, 4 mud. Dengan apa? Telapak tangan orang mu'tadil di zaman itu tentunya. 780 ml
satu apa namanya, satu mud itu. Tinggal dikalikan 4 itu satu sok. Kalau satu wasak kalikan 60-nya lagi. 2 wasak kalikan 2 kali. Kenapa? Taba'lahu. Mana tadi? Taba'lahu. Yang mana? Ittaba'nah, kami sudah mengikutinya. Thayyib. Walakin narhanuka alla amah. Tetapi kami akan memberikan cagaran kepadamu la amah, yakni asilah, persenjataan. Qala fana'am. Faknya di sini fa apa? Fa ifsah, yaitu menjelaskan apa yang tersembunyi, yaitu fa in kana kadzalik na'am. Kalau memang demikian, bolehlah. Yaitu kami akan memberikan kepadamu senjata-senjata, ya, bawa sini senjata kalian untuk menjadi cagaran. Dengan cara ini mereka akan diizinkan oleh penjaga gerbang membawa senjata-senjata. Sekarang kita masuk ke muka surat 13. Qal wa wa'adahu ayyatiyahu bil Haris wa Abi Abs ibni Jabr wa Abbad ibni Bishr. Wa'ada, yaitu terjadi musyarakah fil fi'il bainal fa'il wal maf'ul dalam masalah shorof, ya, yaitu antara yang orang pertama dengan orang kedua sama-sama memberikan janji, yaitu kesepakatan, yaitu Muhammad ibnu Maslamah bersepakat saling berjanji dengan Ka'ab ibnul Ashraf untuk dia datang kepada Ka'ab membawa beberapa teman, ya, bawa senjata banyak, perlu orang-orang. Tak mungkin hanya satu orang yang membawa, maka dia membawa teman. Bil Haris, entah ini Haris bin siapa tak disebut, ya. Wa Abi Abs ibni Jabr, wa Abbad ibni Bishr, radhiyallahu anhum ajma'in. Thayyib, semuanya Ansor. Qal faja'u, maka mereka pun datang. Setelah kembali ke Madinah, ya, ke rumah-rumah mereka mengumpulkan senjata. Selanjutnya mereka datang lagi ke perkampungan orang tadi. Perkampungan Ka'ab ibnul Ashraf, disebutkan di sebagian riwayat itu ada bentengnya. Fada'au, mereka memanggilnya lailan, di suatu malam, yaitu para sahabat ini memanggil Ka'ab ibnul Ashraf agar dia turun dari rumahnya. Rumahnya tinggi, banyak tangga-tangganya. Fanazala ilaihim, kemudian dia pun turun menemui mereka. Qala Muhammad mengatakan, ini idaja, sesungguhnya aku jika aku datang. Ini ada yang itukah ya, diringkas, ya. Sebenarnya tatkala ada panggilan itu, istrinya, yaitu enggak disebut sih, ya, istrinya Ka'ab ibnul Ashraf menanyakan, kemana kamu akan pergi malam-malam? Maka dia mengatakan, saya akan menemui saudara susuan saya, Muhammad ibnu Maslamah. Maka kemudian istrinya mengatakan, saya mendengar panggilan tadi seperti panggilan yang mengucurkan darah. Istrinya punya firasat. Maka Ka'ab mengatakan, itu cuma saudara susuanku aja, dan seorang pemberani kalau dipanggil dia tidak akan takut. Ya memang, tapi apa? Kau tak mau masuk Islam. Kenapa? Ya'tilahu. Mana? Ya'tilahu. Yang mana? Mana? Ya'tiyahu. Oh, ya'tiyahu. Tak ada nun. Thayyib, mendatanginya. Ayyatiyah. Kemudian dikatakan di sini, fasaufa amuddu yadi ila ra'sih. Nanti aku akan menghulurkan tanganku ke kepala dia. Fa idastamkantu min, kalau aku sudah memegang dengan kuat, yaitu istamkana, itu leluasa, memegang kepala dengan leluasa, tak ada yang mampu menghalang. Fadunakum, maka ini urusan kalian, yaitu serang dia. Qal falamma nazal, tatkala Ka'ab ibnul Ashraf turun, qalulah, mereka berkata kepadanya, najidu minka rihat thayyib, rihat tib, kami mendapati darimu aroma wewangian. Qal na'am tahti fulanah hiya a'taru nisa'il Arab. Dia mengatakan, ya, istriku fulanah, dia adalah wanita Arab yang paling wangi. Thayyib. Qal fata'dzanu li an ashumma min, apakah engkau mengizinkanku untuk menghidu darinya? Ingin menghidu apa? Aroma wangi tadi. Qala na'am, ya. Fashum, maka diciumlah kepala dia, rambutnya itu. Fatanawal,
Naam fashum. Taib. Ini perintah. Taib. Sila engkau menghidu. Fatana wala fashamma. Dia memegangnya kemudian menghidunya. Summa qal ata'dzanu li an a'ud. Di sebagian riwayat mereka mencoba membunuhnya tapi belum berjaya. Tapi dia tak tahu mungkin apa salah posisi atau apa. Kemudian mereka jalan-jalan lagi di malam itu. Kemudian minta izin, boleh nggak saya menghidu lagi? Wangilah tuh. Baik. Entah pakai bakarot kok atau apa entah. Fastam kana min ro'sih, maka dia memegang kuat dari kepala orang itu. Summakal, kemudian dia mengatakan dunakum, urus oleh kalian, yaitu ini urusan kalian. Qal faqataluh, maka mereka pun membunuhnya. Baik, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya kasihan juga ya dia ditipu. Perlu kasihan tak? Perlu kasihan tak? Tak perlu. Orang Yahudi mereka ghaddar dan mereka juga apa? Buhut. Mereka tukang tipu, tukang bunuh, tukang khianat. Berapa banyak nabi yang telah dibunuh. Baik. Dan orang ini yang memulai menyakiti nabi dan seterusnya. Kenapa? Saufa akan. Baik. Al-as'ilah. Man huwa Ka'ab ibnul Ashraf? Siapa Ka'ab ibnul Ashraf tuh? Siapa yang boleh menyebutkan apalah istilahnya? Ka'ab bin Ashraf itu siapa? Iya, dia orang Yahudi. Dari daerah mana? Dari keturunan mana misalkan? Iya, dari Bani Toi. Baik. Ada tambahan ya? Dari Bani? Iya, dari Nabahan. Dari Bani apa itu istrinya? Istrinya, ibunya dari Bani apa? Iya, dari Bani Nadir. Baik. Bani Nadir sudah diusir belum? Bani Nadir sudah diusir belum? Belum. Yang sudah diusir Bani mana? Iya, Qainuqa. Baik. Setelah perang Badar. Aywa. Baik. Yang kedua, limadza amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qatlih. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dibunuh? Ya. Karena dia menyakiti Allah dan Rasulnya. Iya, menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka hukumannya adalah mati. Baik. Dan ada banyak dalil yang menunjukkan itu, dinukilkan banyak sekali dalil oleh Imam Ibnu Taimiyah. Baik. Kemudian yang ketiga, man huwallazi qatala Ka'ab ibn al-Ashraf? Siapa yang membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf? Siapa yang membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf? Siapa hero pahlawan dalam cerita ini? Ingat namanya tak? Dari cerita sepanjang ini tadi ingat namanya tak? Tak ingat. Halif. Siapa yang membunuh? Yang keras. Macam namanya sama ya? Macam namanya sama ya? Sama tak? Halif siapa namanya? Halif siapa namanya? Tak jumpa. Siapa? Iya, Muhammad ibnul Ashraf. Aywa. Apa? Iya, gimana pikiran anak kemana? Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab ibnul Ashraf. Namanya siapa? Muhammad ya, sama Muhammad. Kenapa? Amuddu, saya menjulurkan tangan kah atau apa? Iya, Muhammad ibnu Maslamah. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh para sahabat daripada karib kerabat mereka sendiri. Terutamanya lagi apabila karib kerabat itu ternyata adalah musuh Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan mendapati wahai Rasulullah orang yang cinta pada Allah, orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Mereka saling cinta dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun si penentang tadi adalah mungkin ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun karib kerabat mereka. Ini adalah bukti keimanan dari para sahabat, yaitu al-wala' wal bara' lillah, cinta dan benci karena Allah. Ya. Ini ada kalimat ini Allah wa rasulah. Iya. Ini dipahami secara hakikat atau maksudnya tafsirnya seperti apa? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah adza, yaitu seperti di dalam ayat yang lain, la yadurrukum illa adza.
mereka tidak mampu membahayakan kalian kecuali gangguan, yaitu mutlaqul adza, itu adalah gangguan lewat kalimat, mengejek-ngejek. Baik, Allah dan Rasulnya diganggu, walaupun Allah dan Rasulnya la yata'adza, tentunya tidak tersakiti, tidak teraniaya, tapi perbuatan dia itu yang mengganggu, yang menyakiti dan sebagainya. Tentunya Allah dan Rasulnya tidak tersakiti, tidak rugi sama sekali. Ya, rih yaitu aroma, bau wangi. Rihat toib, rihat tib, bau wangi, bau wewangian. Baik, kita dohirnya selesai yang ini. Langsung kita masuk ke muka surat 14. Ad-Darsus Salis, Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Berarti ya Pak, ini masuk tahun berikutnya. Tahun berapa berarti? Tahun berapa sekarang? Bukan sekarang, maksudnya dalam cerita ini tahun berapa berarti? Untuk perang Uhud berarti tahun berapa ini? Akan masuk perang tahun berapa? Iya, tahun ketiga berarti. Uhud Jabalun Shimalal Madinah. Uhud adalah gunung di sebelah utara dari Madinah. Waqa'atil ma'rakah bijanibi. Peperangan tersebut, perang Uhud terjadi di sisi Uhud. Dia dikatakan Uhud sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena apa? Dibandingkan gunung-gunung yang lain yang sambung menyambung, ini berdiri sendiri. Seakan-akan dia mutawahid, ya, dia Uhud. Kalau kita lihat dari bawah sih memang nampak sambung menyambung ya, tapi ternyata kalau orang naik ke atas, ketahuan dia berdiri sendiri itu, terpisah dari gunung-gunung yang lain. Nah, dia gunung yang sangat besar di masa itu. Qal wa kana sababu ghazwati Uhud, sebab terjadinya perang Uhud, anna Quraisyan lamma huzimu yauma Badr, bahwasanya orang-orang Quraisy tatkala mereka dikalahkan pada waktu perang Badar, wa hasala fihimul qatlu wal asr, terjadi pada mereka pembunuhan, yaitu mereka banyak yang terbunuh, wal asr, yaitu tertangkap, tertawan. Yang terbunuh berapa? Yang terbunuh Ismail, yang terbunuh berapa? Iya 70. Yang tertawan berapa? Ayah, yang tertawan berapa? 70. Iya 70 juga. Baik. Qutila sab'un disebutkan di sini ya. Min qadatihim wa sadatihim. Komander mereka dan pemimpin mereka terbunuh, yaitu 70 orang dari komander. Kenapa pemimpin banyak sekali? Ya kabilah-kabilah banyak. Quraisy ini kabilah sangat besar, terbagi menjadi sekian banyak kabilah lagi ya. Masing-masing kabilah punya syekh kabilah dan sebagainya. Wa usibu bi musibatin lam yatawaqqauha. Mereka tertimpa musibah yang belum pernah mereka khawatirkan. Tawaqqa yaitu mengkhawatirkan atau mengharapkan. Tak pernah mereka menyangka terkena bencana seperti ini. Pernahkah orang-orang Quraisy dikalahkan, orang-orang Mekah itu dikalahkan oleh Persia ataupun Romawi? Pernah tak? Tak pernah. Daerah itu tak terjangkau sebagaimana dijelaskan oleh para mu'arrikhin. Tak ada satu kekuatan pun yang menaklukkan wilayah Mekah dan sekelilingnya. Makanya terkejut mereka, tahu-tahu kali ini kalah dengan kekuatan yang baru berkembang di Madinah, ya. Ya tawakko, yaitu mengkhawatirkan atau mengharapkan. Kali ini mengkhawatirkan. Belum pernah mereka mengkhawatirkan peristiwa ini, belum pernah mereka sangka. Kemudian dikatakan fasara qaiduhum Aba Sufyan. Maka jadilah komandan mereka, pemimpin mereka adalah Abu Sufyan. Iya, yang tua-tua, yang kemarin-kemarin itu sudah banyak yang mati ya. Sekarang kepemimpinan dipegang oleh Abu Sufyan. Sakhr ibn Harb dari Bani Abdi Syams. Fa'arada ayya'khudha bi sa'ri man qutila minhum. Maka dia ingin membalas dendam. Akhadha bi sa'r, yaitu membalas dendam. Dendam orang yang terbunuh dari mereka yauma Badr, pada waktu perang Badar. Apakah orang kafir yang terbunuh dalam perang Badar mereka dendam? Ya sudut pandang orang yang masih hidup, oh dendam lah. Tapi yang sudah mati, insya Allah mereka menyesal kenapa tidak masuk Islam itu. Baik. Fasyara'a, yaitu ini min af'ali syuru', yaitu mulailah. Mulailah dia yajma'ul muqatilin, mengumpulkan prajurit tempur.
liqitalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, untuk memerangi nabi dan kaum muslimin. Fajama'a salasata alfi muqatil, maka dia mengumpulkan 3.000 prajurit tempur. Min Quraisyin wa man ma'ahum, dari kalangan Quraisy dan orang-orang yang menyertai mereka, yaitu para sekutu mereka. Orang-orang yang berkoalisi dengan Quraisy di masa jahiliyah, terutama dari Bani apa? Dari Bani Bakar. Kalau Bani Khuza'ah mereka bersekutu dengan Bani Abdul Muttalib, jadi mereka condongnya kepada Nabi. Kenapa? Sadah yaitu pemimpin, sayyid, penghulu, pemimpin. Wa aqbala bihadzal jaisyil azim, dia maju dengan membawa pasukan yang besar ini. Yuridu madinata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin menuju ke kota Nabi, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ajli ayyasta'silal muslimin, demi memusnahkan, ista'sala yaitu mengambil asal, mengambil akar, yaitu mencabut seakar-akarnya, memusnahkan kaum muslimin, alladzina qatalu sadatahum, yang telah membunuh para pemimpin mereka, wa qata'u tariqati jaratihim, dan merompak rute perjalanan rute perniagaan mereka. Iya, Nabi dan para sahabat menghadang mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, mereka yang di Makkah sudah semakin kesusahan. Sudahlah mereka kalah, barang-barang juga semakin berkurang. Dan Nabi tidak berhenti untuk selalu mengintai, mengirimkan pasukan untuk mengintai jalan-jalan perniagaan orang-orang Makkah, baik yang ke Syam, yaitu di musim panas, ataupun yang ke Yaman, yaitu yang di musim dingin. Makanya mereka semakin susah. Akhirnya mereka bertekad, kita harus menghabisi yang di Madinah. Nah, inilah beberapa gambarannya. Allati kanu yamurruna minha, yang mana mereka biasa melewati jalan tadi, ila Syam, menuju ke Syam. Yang Syam dihadang, yang ke Yaman juga dihadang. Baik. Wa kanat ghazwatu Uhud, terjadinya perang Uhud fi sanati salisah, yaitu pada tahun ketiga minal hijrah, dari hijrahnya Nabi. Ba'da ghazwati Badr bisana, 1 tahun setelah perang Badar. Disebut nggak di sini? Oh, tidak disebut ya, pada bulan apa perangnya berarti? Iya, pada bulan Syawal. Berarti kurang lebih setahun lah ya, atau setahun tambah sebulan lah dianggap. Oh iya. Fa'aqbala Abu Sufyan bihadzal jaish, maka majulah Abu Sufyan dengan pasukan tadi ila qaribin min Jabali Uhud, menuju ke tempat yang dekat dengan Gunung Uhud. Bil qurbi min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa askara huwa wa jaisyuh, dia dan pasukannya melakukan askara, yaitu bertempat di situ, membuat kem-kem. Fi dzalikal makan, di tempat tadi. Baik. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dibahas pada pertemuan yang akan datang ya, insyaallah. Peperangannya dihentikan dulu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.